Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini kita akan membahas tentang lumut daun. Masuk ke pembahasan pertama, di sini kita akan membahas tentang lumut daun atau Bryophyta. Lumut sejati atau disebut juga dengan lumut daun atau Bryophyta juga nama lainnya, yaitu musky adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam subdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar atau rhizoid. Batang dan daun lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10.000 spesies, kurang lebih terdapat 12.000 jenis lumut daun yang ada di alam ini. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri lumut daun. Ciri-ciri lumut daun, yang pertama, periode dominan merupakan periode gametofit. Kedua, akarnya belum terbentuk akar tetapi masih rhizoid. Yang ketiga, reproduksi vegetatif dengan menggunakan spora yaitu reproduksi generatif archegonium. Yang keempat, memproduksi ovum dan antheridium memproduksi sperma. Yang kelima, memiliki struktur akar seperti daun. Yang keenam, mempunyai bentuk tubuh yang berukuran relatif kecil di bagian batang, daun, dan akar. Dan yang terakhir, tidak memiliki sel atau jaringan. Pembahasan ketiga yaitu reproduksi lumut daun. Di bawah ini beberapa tahapan proses reproduksi tumbuhan lumut daun yang secara aseksual, yaitu yang pertama, terdapat beberapa macam lumut daun yang memiliki suatu batang merayap yang membentuk sebuah cabang-cabang yang tegak. Apabila bagian yang tua itu mati, maka cabang-cabang tersebut bisa menjadi individu baru yang mana jumlahnya akan lebih banyak. Yang kedua, bagian pangkal batang pada lumut bisa juga terbentuk beberapa tunas yang bisa tumbuh menjadi sebuah cabang-cabang. Ini terjadi apabila cabang tersebut terpisah pada batang pokoknya, maka bisa membentuk sebuah individu yang baru. Dan yang ketiga, pada pembentukan stolon yang berasal dari pangkal batang pada stolon tersebut bisa bersisik atau juga tidak, dan bisa tumbuh merayap atau tumbuh di bawah permukaan dari tanah. Lalu, ujung daripada tiap stolon tersebut bisa tumbuh tegak sebagaimana pada tumbuhan induknya. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi lumut daun. Yang pertama, subkelas Eubria atau Bridea. Ciri-cirinya yang pertama, protonema bisa selalu memiliki bentuk benang yang bercabang, berwarna hijau. Protonema mengeluarkan rhizoid yang tidak mempunyai warna. Yang kedua, gametopera selalu jelas dan dapat dibedakan antara batang dengan daun-daun. Dan yang ketiga, sporangium tersusun dari kapsul, kaki, dan seta. Subkelas yang kedua yaitu subkelas Spanobria atau Sphagneidae. Ciri-cirinya, protonema memiliki bentuk daun yang kecil. Tiap protonema hanya dapat membentuk gametopora. Yang kedua, gametopora tersusun dari batang-batang yang bercabang dengan daun-daun. Gametopora tidak memiliki rhizoid. Dan yang ketiga, sporangium memiliki kaki yang lebar serta hanya berupa lekukan di antara kaki dari kapsul. Tidak mempunyai prisotrom dan kapsul.
Subkelas yang ketiga yaitu Andreobria atau Andreaideae. Ciri-cirinya, protonema memiliki bentuk seperti batang atau pita yang bercabang. Dan kedua, daun-daun terdiri dari spiral rapat dan menutupi batang. Yang ketiga, gametangium berada pada ujung cabang yang terdiri antheridium dan archegonium memiliki cabang yang berbeda. Yang keempat, sporangium tersusun dari kaki dan kapsul. Dan yang kelima, kolumua diselimuti oleh jaringan sporagen. Pembahasan selanjutnya yaitu habitat lumut daun. Yang pertama, lumut daun dapat tumbuh di atas tanah yang gundul yang periodik mengalami masa kekeringan. Bahkan di atas pasir yang bergerak pun tumbuhan ini dapat hidup. Yang kedua, lumut daun ini juga dapat pula kita temukan di antara rumput-rumput, di atas cadas, pada batang-batang dan cabang-cabang. Bahkan ada yang pada daun-daun pohon-pohon di rawa-rawa, tetapi jarang di dalam air. Dan yang ketiga, lumut daun atau lumut sejati dapat ditemukan di daerah kutub, tropis, atau gurun. Baiklah, memasuki ke pembahasan yang terakhir yaitu manfaat lumut daun. Yang pertama, meningkatkan kelembapan tanah sehingga baik untuk pertanian. Yang kedua, melindungi tumbuhan vegetasi perintis. Yang ketiga, menjadi obat hepatitis atau Marchantis polymorpha. Yang keempat, pengganti kapas atau Spaganum sp. Yang kelima, bantalan lumut di hutan dapat berfungsi untuk menyerap air dan salju. Yang keenam, bisa melindungi benih ikan. Yang ketujuh, dapat memberikan oksidasi air pada ikan. Dan yang terakhir, menjadi sumber bahan bakar atau Spaganum sp. Sekian penjelasan tentang lumut daun. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.